Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Selamat pagi. Saudara semua sehat semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Oke. Sekarang mari kita mulai dengan Alhamdulillah, Pak. pembahasan chapter 2, Function and Graph. Di sini saya akan coba jelaskan. Tapi sebetulnya sudah ada di layar Anda yang kemarin salah, baru tadi saya perbaiki. Harusnya function and graph saya tulis differentiation di situ. Ini silakan aja nanti kalau ingin detailnya penjelasan dengan PowerPoint-nya Anda bisa lihat di e-learning. Sedangkan untuk sekarang kita akan membahas yaitu topiknya adalah ingin mengetahui, memahami tentang fungsi, function, and domain ininya, inputnya function, kemudian introduce di different type of function, beberapa jenis fungsi, kemudian menambahkan, menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, dan membagi dengan konstanta, kemudian apa itu inverse function, kemudian menggambarkan grafisnya dari suatu persamaan dan fungsi, kemudian simetri X dan Y, serta tentunya agar paham juga tentang 6 bentuk grafik utama dasar yang akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama, jadi kita akan membahas satu function, kemudian kedua special function, kemudian yang ketiga adalah kombinasi dari function, inverse function, grafik dengan menggunakan rectangular coordinate atau menggunakan Cartesian coordinate, koordinat Cartesian, kemudian simetri serta translation dan reflection. Yang kita mulai langsung masuk ke function. Function adalah akan menempatkan semua angka input ke dalam satu fungsi. Kalau saya gambarkan secara ini grafis, maka dapat dikatakan function itu, kalau saya gambarkan, dia ada inputnya, domainnya adalah angka, satu himpunan angka. Jadi angkanya misalnya angka 1, angka 2, angka 3 gitu ya, 1, 2, 3. Kemudian ini outputnya, ya, maka function itu satu angka akan menghasilkan satu angka. Bisa saja angkanya sama, tapi akan menghasilkan satu angka. Misalnya ini angkanya juga sama dengan 1, ini sama dengan, ini sama dengan, ya, 1, sama dengan 2, sama dengan 6 misalnya, ya, bisa saja seperti ini. Jadi, ini adalah domain, ini adalah range. Ya, ini adalah domain, ini range. Jadi ini ya, domain dan range. Jadi, domain dari suatu fungsi X akan sama dengan domain suatu fungsi Y jika fungsinya sama. Ya. Jadi, domain suatu fungsi, domain adalah inputnya. Jadi, X biasanya ditambahkannya, ini biasanya dilambangkan dengan X, input domain ini, kemudian ini hasilnya itu Y. Jadi, orang bisa menyebutkan bahwa Y sama dengan Fx. Jadi X ini adalah isinya ini. Ini berubah-ubah, tentu hasilnya akan berubah. Oke. Nah, inilah contoh dari satu fungsi.
Contoh fungsi X ini, atau kalau Anda mau menyebutkan Y sama dengan Fx, maka fungsi ini adalah X plus 2 kali X plus 1 dibagi X, seperti ini. Dan tentu ini bisa disederhanakan dengan cara seperti ini. Kemudian Gx juga demikian. Anda sebut ini sebagai Y juga sama saja. Ya, Y1, Y2, Y3 tentunya, Y4. Oke. Nah, tentukan bahwa fungsi-fungsi ini sama atau tidak. Apakah dia Fx sama dengan Gx, apakah sama dengan Hx, apakah dengan Kx. Maka caranya adalah tentunya kita isikan X-nya ke dalamnya. Mulai dari domain kembali lagi saya ngomongin domain X tadi, apakah kalau 0, kalau 1, kalau 2, kalau 3 misalnya. Jadi ini domainnya yang diambil, set domainnya, kemudian kita masukkan. Kalau di sini, oke, ini disederhanakan bisa coret antara X ini dengan X ini, kecuali ini kalau menghasilkan 0 nggak boleh. Misalnya di sini hasilnya 0, tentunya 0 tambah 2 masih 2, nggak masalah. Jadi kalau dia X-nya, pertama kita coba X1 berapa? Kalau X tidak 1 berapa? Di sini ya, jika X-nya 1, kan ini ada syarat-syarat nih. Ya, jadi kita coba kalau X1, kalau ini 1. Kalau di sini kita masukkan X sama dengan 1, maka hasilnya akan sama dengan 3, ya kan? Karena ini 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ini hasilnya 1 sama dengan 3. Kalau ini X-nya sama dengan 1, maka dia akan sama dengan 0. Kalau ini X-nya sama dengan 1, ini akan sama dengan 3. Kemudian dari sini juga kita coba, kalau dia tidak 1, kita bisa isi 2, bisa kita isi 0. Ya. Jadi kalau isi 2 misalnya, kita isi 2, maka 2 tambah 2 ini akan sama dengan 4. Jadi saya hapus dulu ini biar mudah. Ya. Jadi di sini kalau saya isi dia dengan angka 2, berarti 2 tambah 2 akan sama dengan 4. 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke. Terus kalau di sini 2 berarti ikutnya ini. Oke, ini sama dengan 4. Kalau ini 2 tambah 2 juga sama, ini 4 juga. Kalau tambah 2, oke, semua 4. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa yang sama, dia bisa sama hanya F dan G saja. Yang lainnya dia tidak bisa sama. Jadi kalau kesimpulannya adalah bahwa kalau F1 tidak akan sama dengan G1 pada saat X sama dengan 1. Coba kita lihat lagi ya. F-nya sama dengan 1. Oh, sorry. Ini nggak boleh dicoret. Maaf. Kalau F-nya 1, saya lupa. Ini F-nya 1. Ya, domainnya 1. Maka ini, kalau domainnya 1, dia akan sama dengan angka berapa dibagi, ini kan jadi 0. Jadi nggak jelas ya. Jawabannya nggak ada. Ya, jawabannya tidak ada, sehingga ini dengan ini tidak sama. Ya. Ini kalau 0, 3. Kalau 1, 3. Kalau 0, kalau 1, 0. Kalau 1, 3. Berarti F dengan ini tidak sama. Bisa disimpulkan di sini bahwa fungsi ini, jadi ini tidak sama, ini tidak sama, ini tidak sama. Sedangkan berdasarkan definisi, Gx, Hx, dan ini untuk semua X yang tidak sama dengan 1, itu adalah sama dengan Gx sama dengan Hx sama dengan Kx. Karena G1 akan sama dengan 3, karena G1 sama dengan 3 dan H1 sama dengan 0 dan K1 sama dengan K, maka kita simpulkan G hanya sama dengan K. G tidak sama dengan H dan H tidak sama dengan K. Jadi yang sama hanya ini dan ini. Pada saat sama dengan 0, semua sama. Pada saat tidak sama dengan 1, dia hasilnya sama. Yang Gx, Hx, Kx, kecuali Fx.
Yang nggak sama adalah fx. Ini tidak sama dengan semuanya. Ya, ini tidak sama dengan semuanya. Sedangkan ini gx, hx, kx sama pada saat x tidak sama dengan 1, dan pada saat x sama dengan 1 hanya g1 dan k1 yang sama. Jadi yang sama hanya fungsi ini. Yang ini tidak sama, ini tidak sama. Ya, ini tidak sama, ini tidak sama. Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Jadi tadi berdasarkan definisi adalah